Halo warga pecinta KDM, baru-baru ini lagi viral atau lagi rame di media sosial di mana ketika KDM pergi ke Sumatera, ada ibu-ibu yang meneriakkan nama Yong Shefra. Doain aku dapat jodoh, Pak. Nggak ada kok, Pak. Siapa? Kami lihat di ini. Di mana? YouTube, Pak. Hah? Kan orang Malaysia. Oh. Kami ikutin Bapak. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini pertanda, apakah ini kode bahwa Kang Deddy Muladi ini sangat cocok dengan Yong Shefra? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Kemudian kenapa Kang Deddy Muladi pergi ke Sumatera? Apa alasannya? Nah, anehnya ketika Kang Deddy Muladi pergi ke Sumatera, dia berhenti di tempat orang nikah, guys, di tempat orang hajatan, lalu bagi-bagi duit di sana. Wow, luar biasa. Nah, kemudian kenapa Kang Deddy Muladi pergi ke Sumatera? Kenapa dia balik lagi ke Sumatera? Apa alasannya? Apakah karena Kang Deddy Muladi itu pengen liburan gitu? Liburan ke Danau Toba gitu ya? Apa alasannya? Jadi sekarang Kang Deddy Muladi katanya lagi di pinggiran Danau Toba. Apakah Kang Deddy Muladi akan bertemu dengan Yong Shefra di Danau Toba? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi, Kang Deddy Muladi pergi ke Sumatera itu untuk apa? Untuk mengurusi yang namanya janji daripada Kang Deddy Muladi, yaitu akan membangun rumah bagi masyarakat yang terdampak banjir di Sumatera, terutama di Tapanuli. Tapanuli itu dekat dengan Danau Toba. Ya mungkin sekalian liburan ke Danau Toba gitu ya. Nah, ketika Kang Deddy Muladi berangkat dari Jawa Barat, ketika berangkat dari Lembur Pakuan menggunakan pesawat sampai ke Bandara Silangit yang ada di Tapanuli, lalu dia bertemu dengan bupati. Nah, ngobrol-ngobrol tuh sama bupati ya, sembari mereka melakukan perjalanan di mobil. Lalu tiba-tiba Kang Deddy Muladi nanya sama bupati daripada orang Tapanuli ini. Kang Deddy Muladi mengatakan, "Ini tempat apa?" gitu ya. Lalu si bupati mengatakan, "Oh, ini tempat nikahan." "Ya udah kita makan di sana boleh nggak ya? Berhenti di sana boleh nggak?" "Boleh, boleh ya." Lalu tiba-tiba Kang Deddy Muladi pergi ke tempat orang hajatan, guys. Wow. Luar biasa. Kang Deddy Muladi bertemu dengan inang-inang di sana, bertemu dengan orang Batak. Nah, ketika bercanda dengan orang Batak di sana ya, dalam acara hajatan itu ya, pernikahan ya. Lalu sesumbar ya, ibu-ibu mengatakan, "Bagaimana dengan Yong Shefra ya? Katanya Kang Deddy Muladi dekat dengan Yong Shefra." Lalu Kang Deddy Muladi ketawa ke TV ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini pertanda atau tidak? Apakah ini pertanda bahwa Kang Deddy Muladi akan segera bertemu dengan Yong Shefra di Danau Toba atau tidak? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Kemudian Kang Deddy Muladi ini ya sembari liburan di Danau Toba, guys, dan sangat-sangat luar biasa. Pemandangan dari Danau Toba itu sangat luar biasa. Liburan bersama Nihiang. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Kang Deddy Muladi ini memberikan rumah di Sumatera? Apa alasannya? Padahal kan orang Sumatera itu kan nggak seiman dengan Kang Deddy Muladi, nggak seagama dengan Kang Deddy Muladi. Kenapa Kang Deddy Muladi harus bantu? Nah, itulah hebatnya Kang Deddy Muladi. Walaupun tidak seiman, walaupun KDM tidak seiman dengan orang Tapanuli, karena mayoritas agama orang Tapanuli itu adalah mayoritas Kristen. KDM tidak peduli ya. Yang penting kemanusiaan. Jadi Kang Deddy Muladi akan membangun 50 rumah bagi masyarakat yang terdampak di Tapanuli. Wow, luar biasa. Jadi Kang Deddy Muladi ke sana tuh memantau lahan ya, lahan yang cocok dijadikan sebagai rumah. Jadi dugaan saya kalau Kang Deddy Muladi nanti bangun rumah masyarakat yang terdampak banjir ini, dugaan saya itu akan mirip seperti kampung KDM ya, kampung KDM yang ada di Sukabumi. Di Sukabumi itu ada kampung KDM ya. Karena apa? Karena pergeseran daripada tanah sehingga apa? Sehingga Kang Deddy Muladi itu membangun yang namanya perkampungan orang-orang Sunda di Sukabumi. Biasa disebut dengan kampung KDM dan sangat-sangat luar biasa. Lagi viral tuh di media sosial, kampung KDM. Ya, kemudian selain itu, kalau saya perhatikan itu ya, Kang Deddy Muladi ini sangat-sangat cocok jadi presiden. Apakah Anda setuju dengan omongan saya? Menurut saya pribadi, menurut keyakinan saya, Kang Deddy Muladi sangat cocok jadi presiden. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Apa alasannya? Karena kalau saya perhatikan itu ya, jarang-jarang pemimpin seperti ini, guys. Hanya 100 tahun sekali pemimpin yang lahir seperti ini.
Jarang-jarang pemimpin seperti ini ya. Sehingga kalau Kang Deddy Mulyadi tidak jadi presiden tahun 2029, yang rugi itu kita. Ya walaupun orang Jawa Barat mengatakan, "Jangan dululah Kang, jangan dululah Kang Deddy Mulyadi jadi presiden ya. 2 periode dululah, ya jangan sampai jadi presiden." Tapi kalau saya perhatikan itu nggak jadi masalah kalau Kang Deddy Mulyadi jadi presidennya kan nggak bakalan ditinggalin tuh Jawa Barat, tetap dia mengurus yang namanya Jawa Barat. Cuman peraturan-peraturan daripada Kang Deddy Mulyadi ini ya dinikmati oleh masyarakat luas gitu ya, masyarakat Konoha gitu dari Sabang sampai Merauke. Tidak hanya orang Jawa Barat yang menikmati daripada kebijakan-kebijakan atau peraturan-peraturan daripada Kang Deddy Mulyadi. Ini sangat-sangat luar biasa. Ya, mari kita dukung ya. Kalau Anda mendukung Kang Deddy Mulyadi jadi calon presiden, maka Anda harus subrek, Anda harus subscribe channel ini supaya apa? Supaya kita bersatu. Kita sebagai pendukung KDM, kita harus bersatu ya, bersatu merapatkan barisan supaya Kang Deddy Mulyadi jangan dijegal oleh orang-orang tertentu. Jadi kalau saya perhatikan, kalau Kang Deddy Mulyadi jadi presiden, maka akan banyak orang yang akan marah. Kenapa marah? Apa alasannya? Karena Kang Deddy Mulyadi ini orang yang anti korupsi, tidak bisa disogok sehingga apa? Sehingga susah untuk dikendalikan. Dan menurut saya ini sangat luar biasa sekali ya. Dan banyak calon-calon koruptor yang takut kalau Kang Deddy Mulyadi jadi presiden. Kenapa? Karena mereka tidak akan bisa jadi korupsi lagi kalau Kang Deddy Mulyadi presiden. Tapi disclaimer on ya, saya tidak mengatakan kalau Kang Deddy Mulyadi presiden misalnya besok jadi presiden negara kita langsung maju. No, tergantung kita juga masyarakatnya. Jadi antara pemimpin dengan masyarakat itu harus bersatu padu. Ya, antara pemimpin dengan masyarakat itu harus sinkron ya. Kenapa? Karena nggak pernah ada sejarahnya. Misalnya nih pemimpin bagus ya, sebagus KDM, tapi masyarakatnya goreng gitu ya, goreng patut ya, masyarakatnya itu jelek ya, SDM rendah, nggak mau belajar, buang sampah sembarangan, dan lain sebagainya, maka tidak akan menjadi negara maju. Jangan mimpi kita jadi negara maju guys. Kalau apa? Kalau kita tidak introspeksi diri, kalau kita tidak sadar diri, kalau kita tidak berkesadaran. Jadi Kang Deddy Mulyadi itu bisa bikin negara kita maju, tapi hanya 40% doang ya. Selebihnya yang menentukan itu masyarakat. Menurut kalian gimana? Apakah Kang Deddy Mulyadi ini cocok jadi presiden atau tidak? Kemudian bagaimana dengan Yong Shefra? Apakah Kang Deddy Mulyadi ini mem-PHP Yong Shefra? Apakah Kang Deddy Mulyadi akan ketemu di tes? Apakah Kang Deddy Mulyadi akan ketemu Yong Shefra di Danau Toba? Kenapa Kang Deddy Mulyadi ini sangat suka liburan di lokal gitu ya? Kemarin baru liburan ke Bali, sekarang liburan ke Danau Toba. Kenapa dia sangat suka liburan akhir-akhir ini? Apakah karena Kang Deddy Mulyadi itu galau gitu? Kenapa tidak pernah liburan ke luar negeri? Ya, saya sih berharap ya Kang Deddy Mulyadi ini liburan ke Malaysia supaya apa? Supaya ketemu dengan Ayang Beb di Malaysia. Menurut kalian gimana? Apakah cocok Kang Deddy Mulyadi dengan Yong Shefra ketemu di Danau Toba? Menarik untuk kita diskusikan. Silahkan diskusi, silahkan baku hantam di kolom komentar. Sekian video ini, saya pecinta KDM, salam KDM RI1.